Januari 2021. Kegiatan belajar dengan tatap muka di sekolah diperbolehkan kembali dilakukan dengan berbagai persyaratan. Namun, bagaimana pandangan orang tua mengenai rencana ini? Setuju aja, cuman memang protokolnya harus dijaga banget gitu loh, karena mereka kalau daring itu banyak yang nggak sosialisasinya nggak dapat. Kalau yang saya lebih setuju yang lebih dewasa ya, artinya yang SMA apa kuliah itu saya lebih setuju karena mereka lebih adaptasinya lebih bagus. Tapi kalau masih SD atau SMP saya rasa masih janganlah, masih tetap di rumah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mempersiapkan berbagai regulasi tentang dimungkinkannya aktivitas belajar dengan tatap muka. Namun, hal ini masih akan didiskusikan lebih lanjut. Persetujuan dari kepala sekolah dan perwakilan orang tua melalui komite juga dibutuhkan. Jika orang tua tidak berkenan anaknya belajar langsung, sang anak bisa belajar daring. Menurut Riza, angka kasus COVID-19 tentunya akan menjadi pertimbangan. Apakah sekolah di Jakarta bisa dibuka? Mengingat selama terjadi pandemi, belum ada yang dibuka kembali. Nah, kalau untuk Januari, sebagaimana kebijakan pemerintah pusat, Pak Mendikbud, kita akan lihat nanti ya dalam beberapa minggu ke depan kita akan lihat. Namun demikian kami dari Pemprov, khususnya Dinas Pendidikan, sudah mempersiapkan berbagai regulasi terkait dimungkinkannya tatap muka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, untuk melakukan aktivitas belajar langsung, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Mulai satuan pendidikan yang wajib mengisi daftar periksa kesiapan sekolah, hingga checklist antara lain ketersediaan sanitasi yang baik, kebersihan sekolah yang dijaga, dan adanya akses layanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun menjelaskan, ada beberapa alasan pemberlakuan kembali aktivitas belajar langsung, diantaranya adanya ancaman putus sekolah karena anak membantu orang tua mencari nafkah. Selain itu, ada kesenjangan di daerah yang sulit mengikuti kegiatan belajar daring, juga kekurangan interaksi dengan guru dan teman yang menyebabkan anak mengalami stres, serta peningkatan kasus kekerasan pada anak di rumah. Di sisi lain, epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut, seharusnya keputusan penentuan tidak diserahkan ke pemerintah daerah, melainkan ditetapkan oleh Kemendikbud. Lagi tergantung Pemda, nggak ada yang berubah karena semuanya diserahin ke orang lain. Seharusnya diurusin lah, dipikirkan oleh Kemendiknas apa sih yang harus dilakukan sekolah supaya bisa ada proses belajar mengajar. Itu yang harus dilakukan. Di balik rencana tersebut, fakta yang harus diketahui berdasarkan data di corona.jakarta.go.id, positivity rate kasus baru harian di Jakarta masih naik turun. Selama 2 minggu terakhir, sejak 8 November ada di rentang 6,9% dan naik menjadi 12,2% pada 19 November. Riza Patria pun pernah menuturkan, pada September lalu 9,2% dari total kasus COVID-19 di Jakarta terjadi pada orang berusia di bawah 19 tahun. Sandra Insanasari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.